Baik, kita langsung saja membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua sampai 14. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Tema kita pada kesempatan ini adalah sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Itu di ayat yang ke-12 bagian B di sana Bapak Ibu ya. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di dalam teks yang telah kita baca ini, yaitu di mana umat Israel meninggalkan Tuhan dan tidak mempedulikan, yaitu satu adalah di sana tabut perjanjian itu selama 20 tahun. Nah, itu tertulis di ayat yang kedua tadi. Nah, kita melihat di sana adalah bagaimana umat Israel meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mempedulikan yaitu tabut perjanjian. Bapak Ibu pernah nggak dengar tabut perjanjian itu? Sering kali ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak apa isi daripada tabut itu? Pada saat memasuki tanah perjanjian itu digotong oleh orang-orang Israel. Dan itu tidak sembarangan orang yang mengangkat itu Bapak. Dan itu beberapa kali di dalam, kalau kita baca dari kitab Musa, beberapa orang mati Bapak Ibu. Itu tidak sembarangan disentuh tabut itu. Nah, mesti belajar sekolah minggu nih ya, kalau nggak tahu itu. Masa itu nggak tahu. Nah, itu isinya adalah apa? Hukum Taurat Bapak. Janji Tuhan yang diturunkan Allah di gunung di mana? Di Gunung Sinai. Nah, itu sesuatu hal janji yang kudus dan itu dipelihara Bapak Ibu. Dan itu sebagai suatu tanda di mana kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Melalui apa? Tabut itu. Nah, itu harus dipelihara. Dan di mana tabut itu ada, itu tandanya di situ Allah berada. Allah Yahweh yang disembah oleh orang Israel. Nah, tapi kita melihat di sini, di ayat yang kedua itu, bagaimana umat Israel itu meninggalkan Tuhan dan tidak mempedulikan tabut perjanjian itu selama 20 tahun. Di ayat yang kedua tadi di sana disebutkan, jadi itu artinya bahwa tabut itu tidak dipedulikan oleh bangsa Israel. Mereka meninggalkan Tuhan selama 20 tahun lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebab akibat yang dialami oleh bangsa Israel. Karena mereka tidak mempedulikan tabut perjanjian itu. Hal yang penting bagi mereka, dan sehingga mereka boleh sampai di tanah perjanjian karena penyertaan Tuhan. Dan salah satunya momen yang penting ini adalah tentang tabut itu. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana ayat yang ketiga itu bagaimana umat Israel mereka mengeluh kepada Tuhan. Nah, kita melihat di situ adalah terjadi masalah. Nah, apa masalah umat Israel sehingga mereka membutuhkan pertolongan Tuhan di sana? Tentu masalah yang pertama yang dialami oleh Israel karena mereka Tuhan adalah masalah nyawa. Kita melihat di sana, yaitu di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Nah, ini masalah nyawa Bapak Ibu ya. Ini adalah masalah nyawa. Berarti itu begitu banyak kerajaan yang akan memerangi, yaitu orang Israel. Ini adalah bahaya maut sudah di depan mereka. Ini adalah sesuatu hal yang dimana akan mereka mengalami kematian yang dilakukan oleh siapa di sana? Raja-raja orang Filistin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat di sini adalah Tuhan hadirkan seorang hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan di sana yang diutus Tuhan, yang dipakai Tuhan? Yang bernama siapa? Samuel. Nah, kita melihat di situ adalah Samuel dipakai Tuhan di sana. Ayat yang ketiga dan kelima itu memberikan himbauan bagi mereka, yaitu kepada umat Israel. Di sana dikatakan di ayat yang ketiga adalah Samuel memberikan himbauan kepada umat Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, itu yang pertama yang dilakukan oleh
hamba Tuhan ini. Nah, yang kedua, kita melihat juga di sana adalah apa yang dilakukan oleh Samuel, memberikan himbauan lagi kepada umat Israel di ayat yang kelima. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Nah, itu sesuatu hal yang penting Bapak Ibu. Jadi, di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah maut yang dihadapi oleh umat Israel, Tuhan hadirkan seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan, utusan Tuhan. Siapa di sana adalah Samuel. Memberikan himbauan kepada mereka supaya mereka meninggalkan Allah-Allah asing, penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan. Samuel hadir di tengah-tengah mereka, berdoa kepada umat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini memberikan himbauan kepada kita bahwa ini sesuatu hal yang penting, di mana kehadiran hamba Tuhan ini memberikan keselamatan bagi mereka. Nah, oleh sebab itu, kita juga patut bersyukur Bapak Ibu. Jika ada hamba Tuhan yang terus memberikan nasihat, himbauan, larangan, teguran untuk kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Tetapi bagi mereka Bapak Ibu ya, bagi mereka yang tidak mau berubah, tidak mau belajar, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, maka itu sesuatu hal yang tidak penting bagi mereka, sesuatu hal yang tidak bermanfaat bagi mereka, nasihat-nasihat atau larangan yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya kita bersyukur jikalau misalnya di gereja-gereja ada hamba Tuhan yang terus mengingatkan kita, yang terus memberikan larangan, yang terus memberikan himbauan kepada kita, supaya apa? Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Sama seperti yang dialami oleh umat Israel. Mereka sudah meninggalkan Tuhan selama 20 tahun lamanya. Saya teringat dengan pergumulan Pak Nababan ya. 20 tahun Pak ya, selama 20 tahun meninggalkan Tuhan. Nah, Tuhan tarik kembali. Nah, tentu ini bukan karena manusia Pak. Tentu ini adalah karena pekerjaan Tuhan. Nah, begitu juga dengan keluarga Pak Saryoto. Selama kurang lebih 2 tahun, Tuhan izinkan itu terjadi, masuk di saksi Yehova. Tuhan izinkan kembali, bukan karena manusia, bukan karena saya, bukan karena pendeta-pendeta di GKSIA, tetapi itu karena Tuhan. Roh Kudus bekerja di hati, sehingga itu ditarik kembali oleh Tuhan dan menuju jalan yang benar. Itu harus dipelihara, iman yang sungguh-sungguh. Kalau tidak, nah kembali nanti ke jalan yang keliru.